Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Hari ini kita belajar lagi dari binatang. Waduh, Alkitab itu pakai contoh-contoh ya, khususnya di Amsal. Selain dia memberi contoh tentang semut, dia juga memberi contoh pelanduk. Saudara tahu apa itu pelanduk? Pelanduk itu kancil ya, kancil. Pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Saudara, rumah yang bagus, yang kokoh ya, kalau fondasinya itu batu kan. Jadi banyak di gunung-gunung, yang gunung-gunungnya batu, banyak orang membangun rumah. Pelanduk ini juga dia adalah binatang yang lemah ya, termasuk dikatakan bahwa dia bangsa yang lemah. Jadi binatang tapi dia lemah. Tapi saudara, bangun rumahnya tuh gunung-gunung itu di atas, pokoknya ada batu-batu, dia membangun rumahnya di antara batu-batu itu ya. Jadi seperti membuat goa gitu. Tapi dia mengambil kayu-kayu, jerami-jerami dari jauh dibawa ke situ. Nah, apa yang kita pelajari bahwa walaupun binatang ini lemah, tapi dia rajin, dia tekun, dia cerdik juga ya, karena si kancil itu kan dibilang cerdik. Dia cerdik juga, dia mengambil kayu-kayu potongan atau jerami-jerami itu dia bawa untuk membangun rumahnya di batu-batu. Jadi setiap musim mereka masih bisa survive ya, karena punya rumah di antara batu-batu. Jadi kita disuruh belajar loh ya, belajar dari binatang yang lemah ini, tapi karena tekun, rajin, dan juga cerdik ya, bisa membangun rumah yang kokoh di antara batu-batu. Tapi saudara, saya juga ingin supaya saudara tahu pelanduk atau kancil itu apa manfaatnya. Ya, mengapa disebut di sini? Ternyata kancil itu dagingnya, saudara ya, dapat mencegah dalamnya penyakit jantung. Itu saya cari di itu ya, di Google ya. Jadi pelanduk atau bisa mencegah sakit jantung. Jadi itu kalau bukan sudah sakit jantung baru makan ya. Jadi kalau makan daging kancil itu menolong kita mencegah dalangnya sakit jantung. Yang kedua, mencegah stroke. Nah, mengapa mencegah stroke? Sebetulnya dia itu juga menolong supaya peredaran darah, memperlancar peredaran darah. Daging kancil ya, jadi saudara bisa menggunakan. Jadi ini ada hubungannya jantung, stroke kan, karena peredaran darah. Lalu dia juga karena dia rendah lemak, jadi daging itu baik untuk diet ya, untuk diet. Juga dia itu menambah masanya otot menambah masanya otot, dan dia juga dapat menolong imunnya tubuh. Dia mengandung B3, B6, B12 ya, ini vitamin B, bagus itu supaya kita kuat ya, kaki-kaki juga jadi kuat. Nah, karena karena vitamin B tadi dia menguatkan tulang ya. Jadi dia juga dapat mengobati sakit pernafasan. Wah, banyak sekali ya. Saya tulis di sini ada 11 manfaatnya. Jadi saudara ya, kalau nggak banyak ya, tapi kalau ada, daging kancil itu baik untuk dikonsumsi. Nah, selain kita mempelajari dia punya sifat, kita juga belajar manfaatnya, gizinya atau nutritionnya yang ada di dalam daging pelanduk ya, atau kancil. Nah, dia suka makan mentimun ya, suka mencuri mentimun. Si kancil mencuri ketimun. Nah, saudara-saudara, mari kita bersyukur dengan mempelajari firman Tuhan ini, banyak hal yang kita tahu ya.
Jadi firman Tuhan itu memang dari Tuhan memberi penjelasan kepada kita. Sampai kita disuruh belajar juga mengetahui tentang beberapa binatang yang disebut di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang kami terima dari pelanduk atau kancil. Biarlah orang-orang yang merenungkan firman-Mu ini mengerti tentang kancil, dan Tuhan menciptakan kancil yang bermanfaat. Ada banyak manfaatnya daging kancil, supaya ini dapat menolong juga, memberi pengetahuan kepada kita semua. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkati semua orang yang merenungkan firman-Mu ini, supaya semakin hari bertambah hikmatnya, bertambah pengetahuannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan ya, kita bisa mempelajari sesuatu yang istimewa dari pelanduk atau kancil. Sampai berjumpa. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.